Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul tentang wabah penyakit. A. Pengertian wabah penyakit. Sebuah wabah adalah peningkatan jumlah kasus yang jelas terlihat meskipun kecil jika dibandingkan dengan jumlah normal yang diantisipasi. Ketika jumlah penyakit baru muncul, wabah semakin jelas terlihat karena jumlah kasus yang diantisipasi. Akibat penyakit itu masih kosong. Contoh kasus: klaster kasus pneumonia yang sekarang mencuat di daerah Wuhan. Publik mengetahui jumlah dari penyakit pneumonia ini sangat meningkat, yang sekarang disebut dengan wabah coronavirus terbaru. Begitu otoritas kesehatan mengetahui adanya wabah tersebut, mereka lalu meluncur menginvestigasi guna menentukan secara tepat siapa saja yang terdampak dari penyakit wabah tersebut, apa saja kerugiannya, dan informasi tentang wabah penyakit itu lebih jelas. B. Penyebab penyebaran wabah penyakit. Seperti yang kita ketahui bahwa perubahan suhu, curah hujan, kelembapan memiliki efek sebagai yang menimbulkan penyakit, yaitu penyakit menular. Seperti perubahan iklim itu menyebabkan penularan penyakit menjadi lama dan panjang. Kelembapan udara juga mempengaruhi timbulnya nyamuk seperti nyamuk demam berdarah atau banyaknya nyamuk yang timbul yang dapat membawa penyakit menular. Menurut WHO, perubahan iklim adalah suatu perubahan lingkungan yang sekarang ini terjadi dan berlangsung dan memiliki dampak terhadap terjadinya penyakit menular pada populasi manusia. Yang pertama, faktor serangga. Serangga yang menggigit atau seperti nyamuk adalah serangga yang menularkan infeksi virus berdarah dingin. Artinya mereka tidak dapat mengatur suhu tubuh mereka, sehingga fluktuasi eksternal sangat mempengaruhi mereka. Yang kedua, perubahan presipitasi, yaitu meningkatkan curah hujan dapat menghasilkan banyaknya wilayah perairan terbuka yang tenang. Area ini menjadi seperti genangan air yang dapat menimbulkan banyaknya nyamuk-nyamuk yang bersarang. Yang ketiga yaitu hewan inang, yaitu penyakit menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya yang disebut dengan zoonosis. Yang keempat yaitu kebiasaan manusia. Kebanyakan wabah penyakit itu muncul karena aktivitas dari manusia yang membawa hewan liar dan manusia ke dalam kontak yang lebih dekat, terutama ketika persediaan makanan terbatas. Misalnya, jika panen gagal, ternak mati, terjadinya kekeringan, itu bisa mengakibatkan kelaparan yang dapat mendorong orang untuk berburu dan memakan lebih banyak hewan liar. Yang dimana hewan liar tersebut dapat mengakibatkan penyakit. Yang kelima, kekebalan manusia. Fluktuasi suhu yang cepat yang merupakan karakteristik pemanasan global akan mengganggu kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi pernapasan. Perubahan cuaca yang cepat pada musim gugur memiliki hubungan dengan wabah flu yang lebih parah karena
perubahan cuaca tersebut, banyak dari manusia yang sistem kekebalan tubuhnya berkurang dan mengakibatkan banyaknya terjadinya penyakit. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang untuk mengetahui terhadap bahaya wabah penyakit DBD. Nyamuk Aedes aegypti merupakan faktor utama di Indonesia. Nyamuk ini biasanya banyak ditemukan di negara tropis, khususnya di Asia Tenggara. Sedangkan A. albopictus telah dikenal sebagai faktor kedua yang juga penting dalam mendukung keberadaan virus. Penyebaran DBD dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, antara lain mobilitas, kepadatan penduduk, keberadaan kontainer buatan maupun alami di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA, ataupun di tempat sampah lainnya seperti ban bekas, plastik, kaleng bekas, perilaku masyarakat, maupun kegiatan pengendalian yang dilakukan. Fenomena penyebaran virus DBD antara lain dapat dilihat dari perspektif informasi keruangan atau geospasial. Misalnya berdasarkan informasi suhu, curah hujan, kelembaban, dan kontainer sebagai habitat merupakan faktor yang memicu perkembangan populasi nyamuk sehingga akan mempengaruhi terjadinya DBD. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu dampak negatif bencana wabah penyakit DBD. DBD adalah infeksi virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti melalui gigitannya. Penyakit ini muncul pada negara yang beriklim subtropis dan tropis. Salah satunya Indonesia. DBD bisa mengenai siapa saja yang berpergian ke tempat beriklim tropis. Pada musim hujan, penyebaran penyakit ini semakin meningkat. Umumnya, gejala muncul sekitar 4-5 dan 7 hari setelah tergigit oleh nyamuk. Gejala yang ditimbulkan berupa demam tinggi, nyeri otot atau sendi, kepala sakit, sakit kepala, sakit perut, mual, lemas, dan bisa juga menimbulkan bintik-bintik merah pada tubuh. Gejala lain juga dapat muncul berupa kencing berdarah, mimisan, dan pendarahan saluran cerna. Dan tidak itu saja, gejala yang lain ditimbulkan oleh penyakit DBD ini, yaitu berupa bisa menyebabkan kematian dan shock. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi kami. Poin E, untuk mengetahui studi kasus wabah penyakit DBD di Indonesia. Jenis tempat penampungan air atau TPA yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Gempong atau Pahlawan adalah jenis TPA bak mandi 71% dan diikuti oleh jenis TPA ember 20%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan jenis TPA beragam guna mempermudah masyarakat dalam membersihkan TPA yang ada di rumah mereka masing-masing. F. Untuk mengetahui manajemen wabah penyakit DBD. 1. Tindakan yang akan dihindari. Demam berdarah disebabkan oleh salah satu dari empat virus dengue yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang berkembang di dekat pemukiman. Ketika nyamuk menggigit orang yang terinfeksi dengan virus dengue, maka virus akan memasuki nyamuk. Ketika nyamuk yang terinfeksi kemudian menggigit orang lain, virus memasuki aliran darah orang itu. Tanda dan gejala demam berdarah yang paling sering terjadi meliputi: yang pertama, demam tinggi hingga 41 derajat Celcius. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, nyeri otot, tulang, dan sendi.
Yang keempat, nyeri atau rasa sakit di bola mata. Beberapa kasus DBD yang juga memiliki gejala seperti 1. Ruam atau bintik merah pada kulit. 2. Mual dan muntah. 3. Pendarahan kecil dari gusi atau hidung walaupun jarang. Kebanyakan orang sembuh dalam seminggu atau lebih. Bila gejala berlanjut tanpa mendapat penanganan kasus dari dokter, pembuluh dan darah seringkali menjadi rusak dan bocor. Jumlah gumpalan sel trombosit dalam aliran darah juga menurun. Hal tersebut dapat menyebabkan pendarahan dari hidung dan mulut, muntah terus-menerus, pendarahan di bawah kulit, hingga menyebabkan masalah atau paru-paru, hati, serta jantung. Jadi, untuk saat ini Anda bisa melakukan 6 cara seperti 1. Jika kita tinggal atau berpergian di daerah di mana demam berdarah dikenal atau sedang mewabah, cara terbaik untuk menghindari demam berdarah adalah dengan menghindari gigitan nyamuk. Yang kedua, gunakan AC. Yang ketiga, menjadwal ulang kegiatan di luar ruangan. Hindari berada di luar ruangan pada waktu subuh, sore, dan senja. Selanjutnya, memakai pakaian yang bisa melindungi kulit dan menggunakan obat nyamuk dan juga mengurangi habitat nyamuk. 2. Tindakan yang dilakukan saat digigit nyamuk penyebab demam berdarah, maka seseorang bisa langsung menunjukkan tanda-tanda gejala demam berdarah. Namun, tahukah kalian bahwa ada juga yang terbebas dari gejala seperti yang disebutkan di atas? Hal ini karena mereka memiliki kekebalan tubuh yang cukup terhadap virus dengue. Maka ada saran pengobatan yang biasanya dilakukan oleh dokter. Yang pertama, banyak beristirahat. Yang kedua, minum banyak cairan. Yang ketiga, berikan asupan makanan yang bernutrisi. Yang keempat, minum paracetamol untuk meredakan demam dan nyeri. Yang kelima, menghentikan segala aktivitas untuk sementara waktu hingga tubuh benar-benar sembuh. Sekian dari materi kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.